Perusahaan granit dengan 10.000 itu mereka masih bisa untung. Nah, mudah-mudahan kami bisa dapat 30 miliar lah nanti ke depan, kan gitu. Warung-warung sepi, karena daya belinya rendah, mungkin orang nggak ada kerjaan. Bahkan dari data BPS ada sekitar 9.000 orang pengangguran. Karimun sudah layak untuk mendapatkan FTZ menyeluruh, ya, karena kami lihat posisi Batam dulu sudah overload. Dulu saya pernah sampaikan waktu saya di DPRD, one day no rice, ada satu hari saya nggak usah makan nasi dalam seminggu. Kita gunakan sagu misalnya. Kamera roll, action. Pak Bupati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bang Wira. Iya, tetap segar ya. Harus semangat. Baik. Pak Bupati, ini baru saja menjabat, Bapak Bupati sudah diwariskan tentang perkara TPP ASN yang nunggak 7 bulan. Ini sampai sejauh ini bagaimana nih penyelesaiannya Pak Bupati? Baik, terima kasih Bang Wira. Terkait dengan TPP, yang jelas itu 5 bulan. Ya, 5 bulan. Kalau kami mau bayar, kami harus hitung dulu kemampuan keuangan daerah. Ya, yang jelas itu jadi PR besar. Tentunya di kepemimpinan kami ingin itu clear. Ya. Nah, alhamdulillah kalau untuk yang TPP Januari, kami lagi proses bayar. Februari di bulan Maret kami juga ingin proses bayar. Ya, mudah-mudahan untuk TPP di pemerintahan kami ingin tepat waktu pembayarannya. Karena itulah komitmen kami untuk memberikan perhatian pelayanan kepada masyarakat karena dia punya hubungan. Ternyata TPP itu hubungan dengan kinerja, daya beli masyarakat, karena mungkin ada sekitar lebih kurang ASN tambah non ASN itu mungkin ada sekitar 7.000 ya. Jadi kalau dia terlambat ternyata pengaruh terhadap belanja masyarakat. Jadi yang lain tidak bergerak. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya itu penting. Walaupun TPP ini kan juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, Ya. Pak Bupati ya. Betul. Jadi bukan hal yang sifatnya wajib atau seperti itu apa? Iya, kalau bilang nggak wajib, nggak juga menurut saya. Karena emang sesuatu yang karena mereka sudah bekerja dengan baik, semuanya wajar dong. Insentif ya, Insentif seperti itu itu. kan. Karena kalau ngarapin gaji pokok nggak mungkin itu. Ya. Samping tadi saya bilang bahwa TPP itu juga menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat kan gitu. Baik. Pasar jadi laku, warung-warung jadi laku. Termasuk gara-gara itu banyak kredit macet. Iya, Makanya saya apalagi kalau lebaran ya. Iya, Pak. Jadi kalau ada uang yang buat mereka bisa belanja, toko-toko semuanya juga ya, jadi maju, ya, seperti itu. Jadi koreksinya adalah Januari sudah dibayarkan Pak. Bulan Pak Februari, bulan ya. Februari nanti. Februari ini insya Allah mudah-mudahan beberapa hari ke depan akan kami proses. Artinya yang tertunggak itu yang lama, tahun 2024 lalu Ya. sebanyak 5 bulan Pak Bupati ya, Ya, bukan 5 bulan. 7 bulan ya. Betul. Baik, Pak Bupati, ini lagi-lagi ini belum sebulan ini menjabat ya, sebulan lebih sedikit lah ya. Ini tapi juga dihadapkan dengan perkara efisiensi dari pemerintah pusat. Sementara tentu kepala daerah yang baru ingin tancap gas ini. Betul. Ini sebenarnya bagaimana pandangan Pak Bupati tentang efisiensi? Tentunya kita tetap harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan pusat ya. Kalau Karimun sekitar 47 miliar DAK terkait dengan infrastruktur, terutama jalan. Ya, kami bisa memaklumi ya, walaupun sebenarnya pengaruhnya terhadap fasilitas, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi juga bagus ya. Tapi kan itu adalah kebijakan pusat. Nah, di kami memang sudah ada instruksi presiden, surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Kami memang lagi proses terkait dengan perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat. Kemudian terkait dengan katakanlah hemat listrik juga semuanya. Bahkan saya terapkan di dalam di tempat kayak rumah dinas misalnya, saya sering mati-matiin lampu misalnya ya dan sebagainya. Nah, kan yang tidak efektif menurut saya memang nggak usah gitu ya. Kita akan prioritaskan uang yang kita efisiensi itu adalah untuk pertama bayar utang ternyata. Kita cukup banyak utang kita. Jadi ya. Pak Bupati ini diwariskan utang juga ini? Ya, kalau kita bisa dengan TPP, ternyata ada lagi yang lain, yaitu proyek-proyek, ya, belanja modal, ya kan, ya lumayan. Ini kami lagi hitung
prediksi kami mungkin sekitar 178 miliar. Nah itu harus kami tangani ke depan, dan salah satu yang hasil dari efisiensi kami ingin membayar tunda bayar yang dilakukan pada tahun 2024. Itu tunda bayarnya karena transfer dari pemerintah pusat yang belum turun atau bagaimana? Iya, kalau kami melihat gini, kita tahu bahwa yang namanya APBD, terutama terkait dengan pendapatan, itu kan asumsi penerimaan. Oke. Namanya asumsi bisa Meleset. tinggi atau bisa meleset, ya kan? Ada tunda bayar, tunda salur dari provinsi juga ada, dari pusat juga ada. Ya, mau tidak mau, ya kami juga harus lebih efektif dalam penggunaan, dalam belanja gitu. Dan menurut saya memang harus diimbangin. Kita tidak boleh belanja melebihi pendapatan gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Artinya sekitar 170 miliar itu tuh sudah dilihat memang proyek-proyeknya ada sebelumnya Pak Iya, Bupati? laporan dari BPKAD seperti itu. Kami lagi melakukan audit atau review, apakah ini memang kita harus bayar, ya, atau ini misalnya harus kita hitung lagi benar nilai-nilainya. Itu yang sedang kami lakukan. Baik, Pak Bupati, ini berdasarkan angka yang kami ketahui, pendapatan daerah Karimun dari pajak daerah ini cukup tinggi dibandingkan kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Angkanya kalau kami tidak salah itu 200 miliar dari pajak daerah saja. Iya. Ini sebenarnya apakah ini masih bisa digenjot lagi Pak Bupati atau ada peluang-peluang lain untuk meningkatkan pajak daerah ini Pak Bupati? Baik, menurut kami ada potensial yang harus kita genjot lagi. Karimun itu menurut kami luar biasa, ya. Tuhan sudah anugerahkan kita, tinggal kita optimalkan lagi. Nah, seminggu setelah kami berada di Karimun, di kantor, kebetulan ada surat dari Pak Gubernur terkait usulan galian C, ya, logam bukan mineral. Kami udah hitung-hitung dengan tim expert. Ya, kalau kita naikkan perusahaan granit dengan 10.000 itu mereka masih bisa untung. Nah, mudah-mudahan kami bisa dapat 30 miliar lah nanti ke depan, kan gitu. Kemudian juga PBB kami lihat, kalau kami naikkan 10.000 selama beberapa tahun kan nggak naik-naik. Kalau 10.000 kan dibagi 12 ya paling-paling sekitar 900 rupiah. Nah, kami akan coba, termasuklah kita bisa tentang sampah kemarin. Sampah, kami ingin juga ada kontribusi masyarakat, karena sampah itu harus kita selesaikan sama-sama, kan gitu. Termasuklah parkiran, ya. Termasuk yang kami genjot sekarang adalah lahan, optimalkan lahan. Dengan lahan kan orang bisa, kita dapat PBB. Nah, termasuk saya kebetulan berbicara dengan kepala pajak di Karimun. Saya pikir juga bahwa orang-orang yang berusaha yang punya subkon di perusahaan besar seperti oil tanking maupun di Saipem, ya, PT MOS atau yang lain-lainnya, ya kalau bisa ya punya NPWP perusahaan itu ada di sini. Ya, mungkin kami bisa dapat PPh 21 gitu kan. Nah, jadi harus putar. Karena Bang Wira, sekarang tuh DAO-nya sudah ditentukan. Ya, bahkan nanti 2027 ya, itu tidak boleh melebihi 30%. Jadi betul-betul lah saya akan tingkatkan PAD sehingga ada kemandirian kita. Ya. Dan itu insya Allah mungkin pengalaman saya waktu di provinsi sebagai DPRD, yang juga sebagai Ketua Komisi 2 bidang ekonomi dan keuangan, mudah-mudahan bisa kami laksanakan, ya. Baik, Pak Bupati, kami mendengarkan Pak Bupati berkali-kali menyebut logika mesin investasi dan mesin pariwisata. Ini sebenarnya seperti apa Pak ini konsepnya, apa yang ingin ditingkatkan di Karimun? Baik, perlu saya jelaskan ya bahwa saya mulai dari persoalan yang kita hadapi. Ya. Kalau istilah saya adalah what is the big problem actually? Nah, kita lihat persoalan kita ada dua, saya lihat adalah lapangan kerja. Agar daya beli masyarakat itu tinggi. Makanya saya lihat kadang perumahan yang sepi, ya kan, warung-warung sepi, karena daya belinya rendah, mungkin orang nggak ada kerjaan. Bahkan dari data BPS ada sekitar 9.000 orang pengangguran. Yang kedua adalah PAD. Kita kalau mau jadi daerah yang mandiri, yang maju, dia harus mandiri. Minimal PAD kita itu 50%. Itu kan menggenjot ini ke depan. Nah, untuk menjawab dua persoalan ini, maka dua mesin yang kami gerakkan. Yang pertama adalah mesin investasi. Investasi itu segala bidang.
ada manufacture, shipyard, maritim, jasa kemaritiman. Kita adalah daerah free trade zone. Kenapa kita tidak optimalkan free trade zone? Kemudian nanti di bidang pertanian perubahan modern, kita punya Pulau Kundur yang luas lahannya nggak dioptimal. Kita punya daerah Sugi Besar, Moro, kemudian Durai sebagai daerah kelautan perikanan, budidaya, ya kan? Ada tempat-tempat yang lain menurut kami akan dorong itu. Nah, yang kedua adalah mesin pariwisata. Kita bawa Karimun ini dengan multi etnis, landscape yang bagus semuanya, ada sejarah ya, seperti pendaratan Kerajaan Sriwijaya pertama di sini, di Pulau Buru juga, Kecamatan Buru, ada Masjid Raja ya. Kemudian pariwisata itu ada kami belah dua lagi, yaitu olahraga dan budaya. Olahraga dengan kami adalah posisinya bridge sebagai jembatan antara Sumatera dengan Singapura, Malaysia, dan dulu sering dilakukan, pernah dilakukan oleh zaman Pak Nurdin, misalnya tanding sepak bola. Kita ajak Pahang, Johor, Singapura, Dumai, Padang, Pekanbaru untuk main di tempat kita. Dengan adanya event olahraga akan ada aliran uang yang masuk, dan kami berharap kalau ada 100.000 orang yang datang ke Karimun, dia belanja 1 juta per orang selama dia di Karimun, udah 100 miliar uang yang berputar. Iya. Nah, dan itu akan tumbuh ke UKM. Nah, itulah yang maksud saya dengan 2 masjid tadi. Baik. Pak Bupati, tadi Pak Bupati mention soal FTZ dan memaksimalkan lagi. Dan saat ini ada wacana FTZ menyeluruh, termasuk di Pulau Karimun besar ini. Ini pandangan Pak Bupati seperti apa nih tentang itu? Menurut kami, Karimun sudah layak untuk mendapatkan FTZ menyeluruh, ya, karena kami lihat posisi Batam dulu sudah overload. Ada satu konsep lagi yang harus kita pahami, jangan hanya melihat dari FTZ bahwa tetapi posisi Karimun sangat strategis. Dia berada di muara Selat Malaka. Yang kedua, kalau kita ingin memperkuat NKRI di perbatasan, Karimun harus punya andil di situ. Karimun kuat, NKRI juga kuat. Nah, selama ini kan pendekatan kita adalah security, ya, keamanan, pertahanan, tapi haruslah masuk kepada prosperity. Saya kemarin dapat masukan dari Kabinda Kepri, mengatakan Pak Iskandar, Karimun ini salah satu pintu narkoba. Nah, saya bilang iya, karena banyak masih hutan-hutannya, pesisir pantai. Tapi kalau daerah FTZ ini kita bangun dengan industri jasa kemaritiman, saya yakin nggak ada celah gitu. Nah, ini salah satu yang harus kita optimalkan. Nah, di samping Bang Wira, kami lihat juga Karimun ini belum optimal investasi itu. Ada beberapa variabel yang harus kami perbaiki. Yang pertama adalah listrik. Makanya kemarin saya coba komunikasi dengan PT Soma dan Karimun Power Plant dan PLN sendiri. Ayo gimana kita mensuplai listrik ya, biar ada ketangguhan listrikan yang ada di Kabupaten Karimun. Jadi orang menarik untuk investasi. Yang kedua adalah pelabuhan. Ya, makanya hari ini saya mau ninjau ke pelabuhan. Ada dwelling time, waktu nunggunya panjang antrian. Sampai 2 minggu orang ngantri. Belum kena demorit lagi kan? Kita tahu bahwa 20-26% harga barang itu dari transportasi kalau di Indonesia. Jadi harganya jadi mahal. Nah, dan juga kami lagi ingin melanjutkan penyelesaian runway lapangan terbang Raja Abdullah. Karena dengan nanti 200 meter kami tambahkan, pesawat-pesawat yang besar bisa masuk. Ya. Hanya nambah 200 meter 200 meter memang untuk wing juga bisa masuk ya. Nanti kami akan bikin formulasi. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dengan pergerakan barang dan orang. Nah, ini akan kami perbaiki. Ya. Nah, kalau ini menarik, kami harapkan pemerintah dukung kami. Ya, tadi untuk menyelesaikan beberapa hal tadi, dan dengan adanya FTZ menyeluruh, itu akan tumbuh bisnis-bisnis baru untuk menguatkan Kabupaten Karimun. Ya, kalau pinginnya saya kan maju seperti Batam ya, terutama di ekonominya, industrinya dan sebagainya. Kayak seperti itu. Baik, Pak Bupati, ini pertanyaan terakhir Pak Bupati. Ya. Pak Bupati sudah malang melintang di legislatif. Ya. Saya ingin tanya nih, rasa dan perasaannya setelah menjadi eksekutif seperti apa, Pak Bupati? Ya, yang pertama beda memang. Kalau jadi legislatif kan banyak ngusul-ngusul aja ya. Sampai dulu saya pernah mengatakan, Pak Iskandar, kenapa kita tak bisa eksekusi ini? Jawaban saya karena bukan saya yang gubernurnya, betul kan? Dengan saya jadi bupati,
Ternyata ada beberapa hal yang ide-ide saya akan eksekusi. Contoh, saya akan kembangkan sagu misalnya. Dulu saya pernah sampaikan waktu saya di DPRD, one day no rice. Ada satu hari saya nggak usah makan nasi dalam seminggu. Kita gunakan sagu misalnya. Nah, juga bisa berkembang UKM dengan sagu, dan juga sagu jadi sehat. Dan kita tahu beras kita kan ketergantungan dengan luar negeri atau dari Jawa dan sebagainya, ya kan? Itu salah satu yang menurut saya enak juga jadi bupati ya, bisa eksekusi. Nah, termasuklah manajerial ya. Saya kira saya ingin menerapkan namanya entrepreneur government. Ya, benefit, output, outcome. Dari dulu memang waktu saya di DPRD itu yang saya sering kritisi pemerintah, bikin kegiatan tapi efeknya nggak ada. Nah, sekarang saya akan coba konsisten dengan apa yang saya ucapkan dulu. Nah, itulah salah satu bedanya. Nah, tapi ada juga yang lain, jam kerja saya jadi banyak. Ya, kadang-kadang sampai jam 12 malam. Tanda tangan capek juga tanda tangan kan. Saya bilang kerja aku tanda tangan kapan waktu yang lain kan gitu. Saya harus beradaptasi ya, stylenya mungkin saya berbeda, dan itu menurut saya pelajaran yang berharga bagi saya. Tapi bagi kita, kalau kita mau belajar pasti bisa. Kami juga sekarang dengan pengalaman yang ada, pingin juga ngajak yang sudah berpengalaman. Mungkin bupati-bupati sebelumnya, ada Pak Nurdin, ada Pak Nur Rafiq juga, ya kan, tokoh-tokoh yang lain, pengusaha yang lain. Kita tahu di Batam itu, Bang Wira, banyak pengusaha-pengusaha asal Karimun, ya. Ayo balik ke Karimun, kita bangun Karimun. Saya pikir dengan teman-teman yang sukses di Batam, yang mereka juga adalah pengusaha-pengusaha sukses, kenapa mereka tidak bisa bangun Kabupaten Karimun, tempat kelahiran mereka sendiri? Saya kira seperti itu. Baik, benefit, output, outcome harus ada ya. Benar. Setiap dalam setiap program ya, seperti. Benar. Jadi jangan cuma menguap saja. Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja dan kita tunggu gebrakan. Siap. Semangat dari Pak Bupati. Kalau di United petarung. Petarung. Ya. Terima kasih. Ya.